Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Big Boy Channel, channel khusus orang gabut yang memiliki riwayat masa kecil kurang bahagia. Pada video kali ini saya akan share tips dan trik cara merakit rail king dengan rangkaian gerbong panjang. Dan yang dimaksud panjang di sini adalah minimal 25 gerbong ya. Minimal 25 gerbong. Kemudian untuk treknya itu sendiri, yaitu trek dengan belokan letter S seperti ini ya, atau belokan zigzag yang ada sedikit tanjakannya. Karena memang untuk trek yang model zigzag kayak gini itu agak sulit. Itu beresiko si gerbong akan ketarik keluar lintasan atau anjlok. Karena memang tujuannya agar kalian jika ingin merakit rangkaian diorama yang ada belokan zigzag seperti ini itu akan lebih mudah. Jadi saya nggak ngomongin rangkaian sederhana bentuknya oval seperti ini ya, karena ini lebih mudah dan saya yakin kalian juga akan bisa merakitnya tanpa sedikit kendala. Nah, namun untuk yang belokan dengan letter S seperti ini itu memang agak sulit dan beresiko itu tadi, rangkaian gerbong depan akan ketarik keluar lintasan atau anjlok karena saking beratnya rangkaian gerbong yang di belakang. Dan sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Oke, untuk trik pertama yaitu memasang pemberat pada bagian lokomotifnya. Fungsinya agar lokomotifnya tidak slip pada saat menarik rangkaian panjang. Dan sebelumnya kalian harus tahu dulu berat si lokomotif ini sendiri ya. Ini lokomotif yang baru yang belum saya modifikasi apa-apa plus baterai. Kita cek beratnya berapa. Dan beratnya itu sekitar, waduh nggak kelihatan ini, 89 gram ya. Dan kita cek salah satu gerbong beratnya berapa. Dan untuk gerbongnya itu sendiri beratnya sekitar 23 gram. Artinya berarti si lokomotif itu sendiri hanya mampu atau idealnya hanya mampu menarik sekitar 4 atau sampai 5 gerbong di trek lurus ya. Kalau di zigzag, nah itu pasti sulit juga, pasti slip. Oke, dan ini salah satu lokomotif yang sudah saya tambahkan pemberat. Ini contohnya. Kita cek beratnya berapa. Ini lokomotif yang edisi suara ya. Setelah saya pasang pemberat, beratnya itu sekitar 162 gram. Jadi ya cukup ideal untuk menarik rangkaian panjang sekitar 10 ekor, maksud saya 10 gerbong. Dan ini juga salah satu yang sudah saya modifikasi tapi belum rapi. Saya tambahkan pemberat sampai beratnya mencapai 198 gram atau hampir 200 gram ya. Dan untuk pemberatnya itu sendiri saya pasang di beberapa tempat ya. Misalkan ini yang sudah saya pasang pemberat, saya pasang di bagian kabin sama bagian bawah lokomotif. Nah ini kalau kalian mau lihat, jadi di bagian kabin saya tambahkan pemberat seperti potongan paku atau potongan baut atau logam lainnya, terserah kalian. Yang penting itu bisa menambah berat dan masuk. Kemudian di bagian depannya pun saya pasang pemberat juga. Saya pasang stainless sebagai bumper dan sebagai penahan untuk vintage hook seperti ini ya. Vintage hook itu fungsinya untuk kombinasi lokomotif. Dan di bawahnya pun saya sama pasang pemberat juga. Kita cek. Nah seperti ini saya pasang pemberat potongan baut di bagian speaker, dan speakernya memang sengaja saya copot karena menurut saya suaranya agak kurang bagus.
Yang kedua, saya sengaja copot agar ada banyak ruang untuk menambah pemberat seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya pun saya pasang pemberat. Untuk pemberatnya saya tempelkan menggunakan super glue atau lem Korea juga bisa. Jadi kalian bisa tambahkan pemberat di bagian kabin seperti ini. Nah, makanya saya lebih suka lokomotif yang edisi suara seperti ini ya, karena dia banyak ruang kosong untuk menambah pemberat dibandingkan dengan lokomotif GMB yang tipe seperti ini, karena dia bagian kabinnya hanya sedikit ruang untuk menyimpan pemberat. Makanya saya lebih suka yang edisi suara, tapi ya itu tergantung selera kalian sih. Nah, kalian bisa tampilkan pemberat atau tambah pemberat di kabin, kemudian di bagian bawah pun kalian bisa tambah pemberat, di bagian depan, bagian bawah tengah pun kalian bisa tambahkan pemberat, selama pemberatnya itu tidak mengganggu secara fungsi maupun secara estetika ya. Maksudnya kalian jangan asal kasih pemberat, misalkan tempelkan tumpukan baterai di bagian lokomotif, yang nggak gitu juga, karena secara estetika itu jelek. Oke, untuk tips dan trik yang kedua, balik lagi saya ingatkan bahwa berat dari gerbong itu hanya sekitar 23 gram. Artinya kalau kalian pasang sampai rangkaian panjang 25 gerbong, itu akan membuat gerbong yang depan itu terangkat karena ketahan sama beban rangkaian di belakang. Ini langsung saya contohkan, misalkan saya rangkai 25 gerbong langsung seperti ini ya. Saya pasang 25 gerbong di belokan letter S atau belokan zigzag seperti ini. Nah, sekalipun misalkan lokomotif kalian itu kuat narik, entah itu kalian pasang pemberat atau kalian pasang 5 lokomotif depan, itu percuma. Karena itu tadi, kalau misalkan saya tarik nih, deretan gerbong yang di depan itu akan terangkat keluar lintasan karena dia ketahan sama beban deretan gerbong yang di belakang. Dia ketahan sama berat yang melebihi berat dari rangkaian gerbong yang di depan. Makanya solusinya saya tambahkan lokomotif di bagian tengah dan di bagian belakang yang fungsinya itu untuk membantu dorong rangkaian gerbong yang ada di depan agar rangkaian gerbong itu tidak anjlok atau tidak keluar lintasan. Jadi untuk trik yang kedua adalah dengan menambah lokomotif di bagian tengah maupun belakang yang fungsinya untuk bantu dorong. Kalau kalian lihat kereta api aslinya pun kayak kereta barang BNSF itu, dia sampai pasang 3 lokomotif di bagian tengah yang fungsinya itu tadi untuk membantu mendorong rangkaian gerbong yang ada di depan. Oke, langsung saya praktekkan percobaan pertama dengan menambah lokomotif di bagian tengah. Apakah sanggup di belokan letter S? Dan ternyata masih anjlok. Akhirnya saya coba tambahkan sedikit pemberat di bagian gerbong paling depan ya, menggunakan baterai. Kemudian gerbong yang kedua dan ketiga pun saya tambahkan sedikit pemberat menggunakan batu, yang fungsinya itu tadi untuk menahan agar si gerbong yang deretan gerbong yang di depan itu tidak ketarik keluar lintasan, karena rangkaian gerbong panjang di belakang itu sangat berat. Dan ini setelah saya coba pasang baterai di bagian gerbong depan, hasilnya cukup bagus. Dia lebih stabil pada saat dibelokan letter S seperti ini ya. Ditanjakan pun dia cukup lancar, tidak ada kendala. Namun kalian jangan tambahkan pemberat yang terlalu berat ya di bagian gerbongnya, karena ya percuma. Kalian tambahkan pemberat di lokomotif, terus kalian tambahkan juga pemberat di gerbong, ya percuma, lokomotifnya akan slip. Jadi saya hanya menambah sedikit pemberat di gerbong paling depan dengan menambah baterai itu sekitar 8 gram, dan hasilnya cukup bagus. Kereta api gerbong yang deretan yang di depan itu tidak terangkat keluar lintasan. Nah, kecuali kalau kalian ya ngerakitnya yang merek Ngaklin, kemudian merek Katean Genesis, MTH, atau Kato, Rivarosi, yang
bentuknya seperti ini, modelnya seperti ini, yaitu beda cerita. Kalau yang merek yang tadi saya sebutkan itu, satu lokomotif aja bisa menarik sampai puluhan gerbong tanpa ada kendala ya, karena dari segi dimensi, kemudian segi berat, detail, bahan itu sangat bagus, dan harganya pun sangat bagus. Saya pun belum sanggup untuk unboxing atau review yang merek itu ya. Mungkin insya Allah kalau ada rezeki di next video akan saya review ya. Namun untuk yang mereknya Rail King yang seperti ini ya, kalian harus pahami dulu kekurangannya. Kalian bisa coba di rumah, kemudian evaluasi kurangnya di mana, apakah lokomotifnya kurang berat atau gerbong yang di depan kurang berat ya. Silahkan dicoba-coba, silahkan coba-coba di rumah kalau memang kalian hobi miniatur lokomotif atau miniatur kereta api. Karena memang kekurangannya untuk Rail King ini, dia kan gerbongnya cukup ringan. Tadi kalian juga udah lihat beratnya hanya sekitar 23 gram. Jadi kalau kalian rangkaian panjang sampai 25 gerbong, otomatis ada yang nahan berat, yang nahan yang 24 kali lebih berat dari gerbong yang paling depan. Nah itu yang membuat si deretan gerbong paling depan itu terangkat keluar lintasan. Nah makanya tadi saya juga sudah jelasin kalau untuk bentuk trek yang ada belokan letter S seperti ini atau belokan zigzag seperti ini, itu lebih sulit dibandingkan trek bentuknya oval sederhana. Karena kalau untuk belokan letter S seperti ini, dia ada resiko nyangkut, itu yang menyebabkan rangkaian gerbong paling depan itu terangkat keluar lintasan. Jadi saya ulangi, langkah pertama itu kalian tambahkan pemberat bagian lokomotifnya. Kemudian yang kedua, kalian tambahkan lokomotif di bagian tengah ataupun bagian belakang yang fungsinya untuk membantu dorong agar deretan gerbong yang di depan itu tidak ketarik keluar lintasan. Dan kalau kalian memang punya ide atau cara yang lebih baik untuk rangkaian panjang Rail King, silahkan kalian tambahkan saran di kolom komentar ataupun kritik juga boleh. Silahkan, sesama penghobi miniatur tidak boleh saling mendahului. Dan untuk video kali ini juga saya tidak menggunakan baterai siluman ya, atau baterai 3,7 volt, karena kalau untuk rangkaian lokomotif di bagian tengah ataupun belakang itu agak sulit dikendalikan karena kecepatannya yang terlalu kencang kalau menggunakan baterai 3,7 volt. Dan mungkin kalian juga bisa coba-coba juga, misalkan kalian pasang 5 lokomotif atau 3 lokomotif bagian depan secara langsung, tapi si gerbong yang deretan paling depan itu kalian tambahin sedikit pemberat. Fungsi pemberatnya itu hanya untuk menahan agar dia tidak keluar lintasan. Dan ini kalau kalian dengerin suaranya memang agak berisik ya, karena saking banyaknya rangkaian gerbong yang bergesekan dengan rel atau treknya. Tapi seru sih. Dan saya juga ada sedikit tips dan trik cara merakit trek agar bisa belok kiri kanan, kemudian cara untuk memasang vintage hook atau pengait agar si lokomotifnya itu bisa dikombinasikan di depan ataupun di belakang. Tapi di akhir video ya. Dan ini salah satu percobaan saya juga. Saya membuat trek atau rel Rail King menggunakan batang gorden atau batang tirai. Itu karena kehabisan modal untuk membeli trek lurus. Tapi hasilnya cukup bagus sih. Cukup halus dan sangat lurus. Cuman kekurangannya kalau dia dipasang tanjakan itu akan sedikit slip di bagian lokomotifnya karena terlalu halus si relnya.
Mungkin kalau kalian pengen coba-coba atau kalian punya ide yang lebih bagus bikin trek dari misalkan dari plat atau dari batang besi segala macam, ya silahkan dicoba-coba, silahkan kembangkan kreativitas kalian. Dan terakhir, tambahan sedikit tips dan trik bagaimana cara memasang vintage hook seperti ini ya, atau pengait kereta api, pengait lokomotif agar bisa dikombinasikan seperti ini. Bisa kalian pasang lokomotif di depan maupun di tengah atau di belakang. Caranya simple sih, kalian cuma butuh vintage hook seperti ini plus baut, itu bisa kalian dapat dibeli online atau kalian bisa nyopot dari gerbong ekspres seperti ini, karena untuk bawaannya gerbong ekspres ini dia punya vintage hook depan belakang, namun saya copot salah satunya dan saya ganti pakai paper clip. Oke, kalian cuma butuh cutter, kemudian gunting, kemudian kalian butuh bahan plastik tebal 1 mili ya, seperti ini. Itu bisa kalian dapat dari sisa peralon bekas atau dari kartu seluler, asal jangan kartu gapleh ya. Kemudian kalian butuh lem superglue atau lem Korea seperti ini. Langkah pertama, kalian potong menggunakan gunting, potong lurus ya, untuk ditempelkan di bagian depan lokomotif. Kemudian kalian potong kira-kira sekitar 1 cm lah, dan lebarnya sekitar 8 milian agar nggak terlalu besar juga. Oke, kalau sudah, ini bagian depannya dibikin tirus ya, atau dibikin radius, bikin melengkung agar tidak menghalangi vintage hook untuk bergerak kiri ke kanan. Nah, kalau udah tinggal kalian kasih lubang menggunakan cutter di bagian tengah, kira-kira pas di tengah lah, hati-hati kena tangan. Kalian bikin lubang hanya sampai tembus saja ya, jangan terlalu besar, cuman hanya sekedar sampai tembus seperti ini, yang nantinya akan dimasuki baut agar si bautnya tidak longgar. Kemudian selanjutnya vintage hook sama bautnya tinggal dipasang di potongan plastik ini. Kemudian kencangkan menggunakan obeng, jangan menggunakan gigi ya, gunakan obeng. Oke, sudah jadi, vintage hooknya sudah jadi, tinggal kalian pasang. Tapi sebelum kalian pasang, kalian harus ukur dulu posisinya, ketinggian sama posisi kiri kanannya agar pas, baru kalian pasang dan tempelkan menggunakan lem. Kalau sudah, tandai, kemudian kalian tempelkan menggunakan lem. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tempelkan dan tunggu sampai kering. Oke, kalau sudah, tinggal pasang. Kalian bisa kombinasikan double lokomotif. Oke, selanjutnya untuk belokan ke kiri dan ke kanan. Ini untuk trek aslinya ini kan hanya belokkan satu arah, dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Nah, kalian butuh sambungan seperti ini, sambungan male female. Ini contoh saya pasang sambungan female atau sambungan lubang. Kalian bisa bikin sendiri, motong menggunakan, kemudian pasang menggunakan lem, atau beli online juga banyak. Nah, kalau udah terpasang kayak gini, dia jadi bisa belok dua arah, dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Untuk sambungan male-nya pun sama, atau sambungan tonjolan pun sama.
jadi bisa berbelok dua arah ya, dari kiri ke kanan maupun sebaliknya. Nah, ada cara yang lain, cara yang lebih saya suka sih, dengan menukar posisi. Jadi kalian butuh dua rel, yang satu kalian potong di bagian male atau bagian tonjolan, kemudian yang satu lagi kalian potong di bagian lubang atau bagian female. Kalian potong menggunakan cutter ya, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau udah, kalian tinggal tukar posisinya seperti ini dan kalian tempelkan menggunakan lem. Usahakan nempelinnya itu sepas mungkin ya, agar si kereta apinya tidak anjlok. Kalian tinggal pasang menggunakan lem. Seperti ini. Jadi kemudian satu lagi pun sama, kalian tinggal pasang menggunakan lem. Saya lebih menyukai cara ini karena ini tidak membuang sisa potongan rel ya, jadi masih bisa digunakan. Sip, selesai, tinggal pasang. Nah, kalau kayak gini, ini bisa dijadikan sambungan untuk belokan dua arah seperti ini, tanpa harus membuang sisa potongan, belokan ke kiri dan ke kanan maupun sebaliknya. Oke ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak yang kurang. Silahkan tambahkan di kolom komentar kalau kalian punya kritik dan saran. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam gabut.